Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada sahabat Rumah Pancasila yang tanya kepada Rumah Pancasila, "Pak, saya hutang kok di penjara. Apakah hutang bisa dipenjara?" Hutang bisa dipenjara dalam ketentuan pasal 378 dan pasal 379A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Yang pertama, di dalam pasal 378 itu dikatakan bahwa apabila seseorang menggerakkan orang lain dengan martabat palsu, nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga seseorang memberikan hutang kepadanya, maka itu diancam 4 tahun penjara karena melakukan penipuan. Contohnya adalah sebagai berikut. Saya umpamanya datang kepada seseorang bernama A, kemudian saya menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa saya saat ini sedang mengerjakan sebuah proyek di perusahaan B. Saya menunjukkan data-data tentang pengerjaan proyek di perusahaan B tersebut kepada yang bersangkutan. Kemudian saya menyampaikan bahwa saya membutuhkan dana sekitar 1 miliar. Maka kemudian yang bersangkutan memberikan hutang kepada saya 1 miliar berikut dengan bunga-bunganya. Di dalam kenyataan, setelah jatuh tempo, hutang saya tidak bisa terbayarkan. Dan kemudian setelah dicek, ternyata semua berkas-berkas tentang pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan B kepada saya tersebut ternyata tidak benar, atau ternyata semuanya adalah palsu atau dibuat secara bohong oleh saya untuk menggerakkan si A tadi untuk memberikan pinjaman kepada saya. Maka itu dikategorikan sebagai sebuah penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP. Dan kepada saya itu dapat dikenakan pidana dan juga dapat langsung dilakukan penahanan berdasarkan pasal 21 KUHP. Kenapa dapat dilakukan penahanan terhadap ancaman 4 tahun? Karena ini merupakan pasal khusus yang sudah diatur di dalam ketentuan pasal 21 KUHP. Yang kedua, ketentuan yang dimaksud di dalam pasal 379A. Di dalam pasal 379A dikatakan bahwa setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencahariannya membeli barang-barang dari beberapa orang dengan maksud untuk tidak membayarkan keseluruhannya dengan keinginan untuk memiliki barang tersebut baik untuk diri sendiri maupun orang lain, itu dianggap sebagai penipuan dalam hal mata pencaharian dan diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Contohnya seperti ini. Saya adalah pengusaha di bidang pembangunan perumahan. Kemudian saya membeli semua kebutuhan-kebutuhan di dalam membangun perumahan seperti semen, kemudian kayu, kemudian paku dan lain sebagainya kepada toko A, toko B, toko C, toko D, dan kemudian pembayarannya saya lakukan secara mencicil kepada mereka bisa dengan cek, bisa dengan BG atau dengan transfer dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kenyataan setelah semua perumahan yang saya bangun sudah selesai, sudah laku terjual, tetapi kemudian saya tidak melakukan pembayaran kepada kepada toko A, toko B, toko C atau toko D, maka berdasarkan laporan dari 2 korban, saya dapat dikenakan pidana penipuan karena mata pencaharian. Dalam ketentuan pasal 379A, maka yang melapor tidak bisa hanya 1 orang, tetapi minimal adalah 2 orang korban, di mana barang-barangnya saya beli, tetapi kemudian saya tidak melakukan pembayaran secara lunas kepada mereka. Oleh karena itu, marilah kita ketika berhutang kepada siapapun di bumi Indonesia ini, marilah kita bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kita kepada mereka. Sahabat Rumah Pancasila, marilah kita membangun Indonesia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, karena tanggung jawab kita untuk membuat anak cucu kita hidup secara bahagia di rumah Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Pancasila dan salam penegakan. Rumah Pancasila.
lambang kedamaian negeri kita. Rumah Pancasila.